Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Naila Aliajuan, Fikri Al-Kausar, dan Robiah Nur Amalia akan menjelaskan mengenai pembagian hadis berdasarkan kuantitas. Pembagian hadis berdasarkan kuantitas. Hadis mutawatir. Definisi mutawatir. Mutawatir menurut bahasa berarti mutatabi, yaitu sesuatu yang datang berikut dengan kita atau yang beriringan antara satu dengan lainnya, dengan tidak ada jaraknya. Sedangkan menurut istilah, mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Menurut akal, tidak mungkin para perawi tersebut sepakat untuk berdusta dan memalsukan hadis, dan mereka berdasarkan dalam riwayatnya pada sesuatu yang dapat diketahui dengan indera seperti pendengar dan semacamnya. Persyaratan hadis mutawatir. Suatu hadis dapat dikatakan hadis mutawatir jika memenuhi syarat berikut, yaitu yang pertama, diriwayatkan oleh banyak perawi. Yang kedua, adanya keyakinan bahwa mereka tidak berdusta. Yang ketiga, adanya keseimbangan para rawi. Yang keempat, berdasarkan tanggapan panca indera. Pembagian hadis mutawatir menjadi 3, yaitu yang pertama, hadis mutawatir lafzi, yakni hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dan susunan redaksi dan maknanya sesuai benar antara riwayat yang satu dan lainnya. Contoh hadis mutawatir lafzi: Rasulullah alaihi wasallam yaqulu faman kadzaba ala muta'ammadah falyatabawa maq'adahu minnar, yang artinya, barang siapa yang sengaja berdusta antara namaku, hendaklah ia bersiap-siap menduduki tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis mutawatir maknawi, yakni hadis lafzi dan maknanya berlainan antara satu riwayat dan riwayat lainnya, tetapi terdapat persesuaian makna secara umum, kulli. Contoh hadis mutawatir maknawi: Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadaihi fi syai'in min du'ahi illa fi istisqa'i wa innahu yarfa'u hatta yurabayadu, yang artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua tangannya dalam doa-doa beliau kecuali dalam salat istisqa. Beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis mutawatir amali, yakni sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa dia termasuk urusan agama dan telah mutawatir antara umat Islam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya, menyuruhnya, antara selain dari itu dan pengertian ini sesuai dengan taif ijma. Contoh, sholau kama ra'aitumuni usola, dan artinya, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku. Rasulullah sholat. Hadis ahad. Hadis ahad. Definisi hadis ahad. Kata ahad atau wahid berdasarkan bahasa berarti satu. Maka khobar ahad atau khobar wahid berarti suatu berita yang disampaikan oleh satu orang. Hadis ahad menurut istilah yang didefinisikan oleh ulama yaitu khobar yang jumlah perawinya tidak sebanyak jumlah perawi hadis mutawatir, baik perawinya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, yang memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak mencapai jumlah perawi hadis mutawatir. Persyaratan hadis ahad. Di tiap-tiap tabaqoh, mungkin 1 orang, 2 orang, 3 orang,
atau malah lebih banyak rawi namun tidak sampai tingkat mutawatir. Pembagian hadis ahad. Para ulama membagi hadis ahad menjadi dua macam, yaitu satu, hadis masyhur. Menurut bahasa, masyhur adalah mutansyir, yaitu sesuatu yang sudah tersebar, sudah populer. Adapun menurut istilah, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih pada setiap tabaqoh, tidak mencapai derajat mutawatir. 2. Hadis ghairu masyhur. Hadis ghairu masyhur dibagi menjadi 2, yaitu A. Hadis aziz. Kata aziz berasal dari kata azza yaizu, yang berarti yakadu yujadu atau qalla wa nadar, sedikit atau panjang adanya. Atau berasal dari kata azza yazu, berarti qawiya atau kuat. Adapun kata aziz menurut istilah adalah hadis yang perawinya kurang dari 2 orang dalam semua tabaqat sanadnya. Adapun contoh hadis aziz yang artinya, tidak semua imam salah seorang di antara kamu sebelum aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. B. Hadis gharib. Hadis gharib menurut bahasa berarti al-munfarid atau menyendiri, atau al-ba'id an aqaribihi atau jauh dari kerabat. Ulama ahli hadis mendefinisikan hadis gharib, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya, baik yang menyendiri itu imamnya maupun selainnya. Kesimpulan, dalam lingkup pembahasan hadis, kita akan menemui klasifikasi hadis dalam hal kuantitas dan kualitasnya. Di sini telah dibahas mengenai klasifikasi hadis berdasarkan kuantitasnya, dibagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi 2, yaitu hadis masyhur dan ghairu masyhur. Hadis ghairu masyhur dibagi menjadi 2, yaitu hadis aziz dan hadis gharib. Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi, di mana rawi tersebut mustahil untuk berdusta. Hadis ahad diriwayatkan seorang rawi di mana rawi belum mencapai tingkatan mutawatir.